Pada saat ini gas hitam di udara tiba-tiba mengembun menjadi bentuk lengan, menjadi semakin jernih. Ini, apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Lengan yang terbentuk dari gas hitam tiba-tiba terbang ke bawah dan menyerang Li Yunxiao. Itu sangat cepat dan tiba dalam sekejap mata. Li Yunxiao sangat takut dengan hal ini, jadi dia memperhatikannya. Dengan ki sejatinya yang melonjak, dia mengirimkan Great Wind Cloud Palm. Angin dan awan berkumpul di telapak tangannya, mengeluarkan cahaya cemerlang. Dalam 8 penjuru, angin dan awan akan mengikutiku. Lengan hitam itu terhalang oleh angin dan awan. Dengan suara saw, ia mengubah arah dan menembak ke arah Liu Yongheng yang paling dekat dengannya. Liu Yongheng menangis sedih. Mereka melihat lengan yang terbentuk dari gas hitam memasuki dadanya dan menghilang. Namun tidak ada luka di sekujur tubuhnya. Hanya wajahnya yang dipenuhi rasa sakit. Namun, wajahnya dengan cepat menjadi tenang dan aura alam leluhur bela diri menghilang, mengembalikannya ke keadaan orang normal. Ya, kali ini, wajah semua orang menjadi pucat, dan mereka semua mundur. Terutama Lin Mu dan Geng Qiu yang paling dekat dengan Liu Yongheng. Dengan suara saw, mereka melompat mundur 10 meter. Melihat dari jauh, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Wajah Li Yunxiao belum pernah seserius ini sebelumnya dan dia tiba-tiba berteriak. Ia benar-benar masih hidup. Semuanya, mari bekerja sama dan hentikan hal ini. Jika tidak, semua orang akan tamat. Dia tahu betapa menakutkannya hal ini. Cahaya keemasan dengan cepat terbang keluar dari tangannya dan mulai berputar di udara. Itu diringkas menjadi susunan sederhana dan terbang, menjebak Liu Yongheng di dalamnya. Namun ketika cahaya keemasan itu menyentuh tubuh Liu Yongheng, cahaya itu langsung tersebar dan berubah menjadi bintik cahaya yang menghilang ke udara. Tiba-tiba, tangan kanan Liu Yongheng menjadi hitam, seolah ada bola gas hitam yang mengambang di dalamnya. Aura di sekitar tubuhnya mulai berubah. Aura yang dikeluarkan memberi orang semacam tekanan. Luo Qingyun berkata dengan suara terkejut, mungkinkah dia telah mengambil alih tubuhnya? Lin Mu dan Geng Qiu sama-sama terkejut. Mereka saling memandang dan berkata, semua harta karun telah diambil oleh kalian. Sekarang sesuatu telah terjadi. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan ini tidak akan menemanimu. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar istana. Sudah mustahil bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan apapun. Jadi tidak perlu tinggal di tempat yang aneh dan berbahaya ini. Bang! Tiba-tiba, getaran besar datang dari aula utama saat bumi berguncang. Pintu aula dalam tiba-tiba tertutup, dan Lin Mu serta Geng Qiu terkunci di dalam, tidak bisa keluar. Semua orang sangat terkejut. Ternyata Liu Yongheng hanya mengepalkan tangan kanannya. Namun hal itu justru menyebabkan gejolak yang begitu besar. Terlebih lagi, ekspresi dan matanya mulai menjadi aneh. Terutama matanya yang mulai berubah warna menjadi biru muda. Itu benar-benar iblis, Gen Ryu berkata dengan nada yang sangat serius. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat iblis ini. Jika kita tidak bisa menekannya, lebih baik segera pergi. Ekspresi muram di wajah Li Yunxiao tidak berkurang. Dia mengamati dengan cermat dan berkata, berdasarkan auranya, dia tampaknya hanya seorang raja bela diri. Tapi itu memberikan tekanan yang tak terlukiskan. Lin Mu berdiri di pintu masuk aula utama dan berkata dengan suara yang jelas, Saudara Yongheng, kami adalah anggota dari 7 kekuatan besar dan selalu memiliki hubungan baik satu sama lain. Tolong izinkan saya dan saudara Geng pergi. Dia meneriakkan ini beberapa kali, tetapi wajah Liu Yongheng masih tanpa ekspresi. Tangan kanannya terkepal erat dan ki hitam terus melonjak, seolah dia belum beradaptasi dengan tubuh ini. Wajah Qian Wudi berubah serius, dan dia mendengus dingin dan berkata, dia sudah kesurupan. Masih menyebut dirimu saudara Yongheng, Ce. Wajah Lin Mu berubah, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, kami memiliki hubungan yang baik dengan kuali Anda ketika dia masih hidup, jadi kami meminta senior untuk mengizinkan kami pergi. Harta yang digunakan untuk menekan senior semuanya ada pada orang-orang ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Li Yunxiao dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi aneh saat mereka menghela nafas kagum pada
ketidakberdayaan Lin Mu. Liu Yongheng akhirnya perlahan membuka matanya dan suara gugu keluar dari tenggorokannya. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlalu lama dia tidak berbicara, jadi dia tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Berisik, berisik, lalat. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Lin Mu sambil berkata dengan suara serak, Kamu adalah seekor lalat. Lin Mu menatap matanya yang acuh tak acuh dan diarahkan oleh tangan hitam pihak lain. Hatinya dipenuhi merinding dan dia sedikit menggerakkan tubuhnya untuk menghindari aura tidak nyaman itu. Kamu. Tiba-tiba, embusan angin bertiup melalui aula utama dan terdengar tangisan menyedihkan Lin Mu. Liu Yongheng dengan cepat menyerang ke depan dan tangan kanannya meraih leher Lin Mu. Terdengar suara patah tulang yang membuat hati orang sakit. Rasanya seperti menggoreng kacang dengan suara berderak pelan. Sangat cepat, semua orang terkejut dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Hanya sesaat kecerobohan dan dia benar-benar telah membunuh Wu Zong. Geng Chu sangat ketakutan hingga dia berteriak wah. Dia dengan cepat lari dan melompat ke sisi Luo Qingyun. Matanya dipenuhi ketakutan dan wajahnya seputih kertas. Liu Yongheng membuang mayat Lin Mu dan dengan kikuk menoleh. Dia akan memukul kepalanya dari waktu ke waktu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Apa? Aku tidak ingat. Aku tidak bisa bangun. Siapa? Siapa saya? Di mana? Di mana tempat ini? Matanya menunjukkan kebingungan yang mendalam, namun yang menakutkan adalah setiap kali kepalanya terbentur, kepalanya akan meledak dengan suara peng. Setelah beberapa pukulan, kepalanya pada dasarnya roboh dan otaknya mengalir keluar, tetapi ekspresi wajahnya masih bingung. Meneguk. Semua orang menelan ludahnya, dan kaki mereka tanpa sadar bergerak mundur. Meskipun aura yang dia pancarkan hanya berada di alam Martial King, dia dengan mudah membunuh seorang leluhur martial. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Liu Yongheng menoleh, dan tatapannya menyapu semua orang. Dengan suara serak, dia berkata, tubuh ini tidak bagus. Dia menunjuk Li Yunxiao dan berkata, tubuhmu sangat bagus. Lalu dia menunjuk ke arah Luo Qingyun dan berkata, tubuhmu juga bagus. Luo Qingyun tanpa sadar mundur selangkah, wajahnya pucat. Semuanya, apa yang harus kita lakukan? Meskipun dia belum beradaptasi dengan tubuh ini, kenapa kita tidak menyerang bersama dan membunuhnya? Li Yunxiao tersenyum masam. Jika kita bisa membunuhnya, mengapa Guru Kuil Shumi perlu menggunakan metode berlebihan untuk menekannya? Saya menyarankan semua orang mengambil semua harta Anda dan menekannya sekali lagi. Perjuangan melintas di wajah Shu Qing, namun pada akhirnya, dia setuju. Baik, selama Anda bersedia, apalagi yang tidak bisa saya lakukan. Tapi susunan penindasan telah dihancurkan, bagaimana kita menghadapinya? Li Yunxiao berkata, meskipun saya tidak memahami susunan besar ini, saya tahu beberapa formasi susunan yang kuat. Selama semua orang bekerja sama, kita seharusnya bisa menyegelnya lagi. Bagus. Semua orang merasa situasinya tidak normal. Jika tidak bekerja sama, kemungkinan besar semuanya akan tumbang di sini hari ini. Ekspresi semua orang sangat serius. Jarak di antara alis Li Yunxiao berkilat. Kuali ungu sebelumnya terbang lagi. Melayang di udara, berputar tanpa henti. Berbagai seni spiritual terbang keluar dari tangannya seperti kepingan salju, tercetak di kuali ungu. Masing-masing seni spiritual melepaskan seberkas cahaya. Ekspresi semua orang terkejut. Yang lain harus menggunakan KI batin mereka untuk menekan artefak mendalam kelas 9 yang baru saja mereka terima. Jika tidak, artefak itu akan keluar dari tubuh mereka dan terbang. Untuk menyempurnakannya sepenuhnya dan menjadikannya milik mereka, berdasarkan budidaya mereka, mustahil tanpa beberapa tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Tapi Li Yunxiao benar-benar mengeluarkannya dan menggunakannya segera setelah dia mengambilnya. Ini, bola mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Sebenarnya Li Yunxiao juga hampir tidak bisa menggunakannya. Dia hanya terus-menerus merasakan kui bagian dalam kuali ungu, membantunya mengaktifkan dirinya secara bertahap. Kalau tidak, dengan budidaya Raja Bela Diri, dia tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Mengaum. Liu Yongheng memandangi kuali ungu di udara,
tubuhnya tiba-tiba bergetar, dia mengeluarkan raungan keras, seolah-olah dia menjadi gila. Sepasang mata biru mudanya berangsur-angsur menjadi sedalam laut, tangan kanannya diselimuti aura hitam, gemetar tanpa henti, mulutnya terus-menerus melolong. Kuali gunung dan sungai, kuali gunung dan sungai. Baru pada saat itulah Li Yunxiao mengetahui bahwa nama kuali ungu ini, gunung dan sungai. Semuanya, tekan dia. Aku akan menyiapkan susunannya. Li Yunxiao berteriak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Segala macam simbol gelap dan tidak pasti muncul satu persatu, membentuk urutan yang bergerak bolak-balik di udara. Setiap kata mengandung hukum langit dan bumi yang memiliki kekuatan besar. Kata-kata dan simbol-simbol ini terhubung di udara, membentuk berbagai susunan besar dan kesil yang menyebar dengan cepat. Seluruh aula mulai terang, mengisinya dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Semua orang tercengang, tapi mereka tidak berani gegabah saat mereka semua bergerak. Meskipun Liu Yongheng tampak kikuk, adegan dirinya dengan mudah membunuh Lin Mu masih segar di mata semua orang. Hanya surga yang tahu betapa kuatnya dia. Bendera Dewa Darah, sebarkan. Tangan Cao Yaxing terbuka dan bendera pertempuran yang menakutkan muncul di tangannya. Lautan darah menyebar, membentuk kontras yang jelas dengan cahaya keemasan dari susunan Li Yunxiao saat jatuh ke Liu Yongheng. Lautan darah dipenuhi dengan kebencian, berubah menjadi berbagai wajah menakutkan yang menggigit Liu Yongheng. Peng, peng, peng. Wajah-wajah merah darah yang menakutkan itu menyerbu ke depan, tetapi bahkan sebelum mereka bisa menyentuh Liu Yongheng, mereka semua meledak, berubah menjadi butiran darah. Liu Yongheng masih berdiri di sana dengan ekspresi gembira, menatap kuali gunung dan sungai di atas Li Yunxiao. Ekspresi Cao Yaxing berubah drastis, dan yang lainnya juga terkejut. Semua orang sudah melihat kekuatan bendera Dewa Darah, tapi bendera itu bahkan tidak bisa menembus tubuh orang itu. Mungkinkah dia benar-benar ahli alam dewa? Murid Li Yunxiao menyusut dan dia berteriak, "Semuanya jangan panik. Budidayanya tidak tinggi saat ini. Dia hanya seorang raja bela diri. Mari kita tekan dia bersama-sama. Saya sudah selesai menyiapkan susunannya." "Arai penakluk iblis Jiutian, segel untukku." Li Yunxiao berteriak dan cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya. Formasi susunan yang terhubung bersama diaktifkan satu demi satu. Cahaya keemasan turun satu persatu, dan cahayanya menyilaukan. Tangannya tidak berhenti sama sekali, dan segala macam segel tangan terlepas. Seluruh susunan mulai menyusut, menekan ke arah tengah dengan kekuatan untuk menaklukkan iblis. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.